Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Pada video kali ini, saya masih akan melanjutkan pembahasan tentang soal simulasi KSM Biologi Terintegrasi tahun 2021 tingkat kabupaten. Ikuti sampai akhir ya. Sekarang kita sudah sampai pada soal nomor 13. Jumlah asam amino yang dapat dihasilkan oleh suatu untai DNA yang memiliki urutan 5 aksen GTC, ATC, AAG, GTTC, GAC, AA, AGAT, AG, GAT, TGG, GAC, TGC, CCA 3 aksen. Sama dengan jumlah ayat dalam Al-Quran surat. Oke, berarti ini menggabungkan antara genetika dengan Al-Quran ya. Jadi, kalau kalian masih ingat yang namanya asam amino. Asam amino itu kan asam amino itu kan produk dari sintesis protein ya, di mana asam amino itu terdiri atas 3 basa nitrogen. Nah, basa nitrogen itu ada apa saja sih? Ada adenin, ada guanin, ada timin, ada sitosin. Jadi, dari G sampai A ini adalah basa nitrogen. Artinya apa? Dari semua basa ini nanti kita hitung, kemudian dibagi 3. Itu adalah jumlah asam aminonya. Sekarang, atau kalau nggak gini, ini kita hitung 3-3. Untuk 3 basa nitrogen, itu kita bisa membuat satu asam amino ya. Jadi ini kita hitung 3-3 dulu ya. GTC 1, kemudian ATC 2, AAG 3, GTT 4, CGA 5, CAA 6, AGA 7, TAG 8, GAT 9, TGG 10, GAC 11, TGC 12, CCA 13. Berarti dari strand DNA ini mulai G sampai A, mulai 5 aksen sampai 3 aksen, itu ada 13 asam amino ya. 13 asam amino. Nah, dari jumlah asam amino ini sekarang kita harus tahu nih dari surat-surat Al-Quran ini mana yang mempunyai mana yang mempunyai 13 ayat. Mulai dari yang A, Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah dia punya berapa ayat? Iya, dia punya 13 ayat. Kita lihat dulu ya yang B. Untuk yang As-Saff 14 ayat. Bisa dicek ya di Al-Qur'annya masing-masing. Kemudian untuk At-Tahrim 12 ayat. Untuk yang Al-Adiyat 11 ayat. Berarti sudah jelas 13 asam amino itu sama dengan Quran surat Al-Mumtahanah yang mempunyai 13 ayat juga. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Di sini dimulai dari dikasih gambar ya, di mana gambarnya itu adalah struktur dari mamalia. Banyak sekali mamalia yang ada di dunia ini. Langsung kita baca soalnya. Gambar di atas menunjukkan hubungan antara spesies dalam kelompok mamalia. Di antara hewan-hewan tersebut, hewan mana yang namanya diabadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran? Oke, sebenarnya ini adalah pertanyaan yang mudah ya. Karena apa? Karena kita hanya harus mencari tahu di mana hewan itu diabadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran. Oke, kita mulai dari yang A. Di sini ada dog, anjing, itu ada pada surat Al-Kahfi. Apakah benar atau salah? Hati-hati ya. Soalnya ini adalah name of surah. Name of surah berarti diabadikan sebagai
Nama surat. Iya, memang di Al-Kahfi itu ada cerita tentang anjing, di mana anjingnya itu diceritakan di dalam surat Al-Kahfi, anjingnya itu dia menjaga Ashabul Kahfi. Tapi apakah dog atau anjing itu diabadikan menjadi nama surah? Bukan ya, karena di sini nama surahnya adalah Al-Kahfi, artinya gua ya, bukan anjing. Oke, berarti yang A salah. Kemudian yang B, unta pada surat An-Naml. Salah atau betul? An-Naml itu artinya semut. Nah, jadi di sini bukan unta tapi semut. Nah, kalau kalian masih ingat cerita semut di dalam surat An-Naml ini, di sini ada pada cerita tentang Nabi Sulaiman ya, di mana Nabi Sulaiman itu ditugaskan di sebuah tempat untuk melakukan sesuatu, kemudian di situ ternyata ada semut-semut bergerombol di situ. Nah, kemudian si pemimpin semut ini memerintahkan anak buahnya, ya, semua anak buah dari semut itu untuk menyingkir dan juga untuk masuk ke sarangnya. Agar apa? Agar tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman, gitu ya ceritanya. Nah, berarti untuk yang B ini salah. Kemudian untuk yang C, gajah. Gajah ada pada surat Al-Fil, benar atau salah? Iya, benar. Al-Fil artinya gajah ya. Berarti ini benar. Karena ketika itu bersamaan dengan lahirnya Nabi Muhammad, di mana Raja Abraham itu dia mau menghancurkan Ka'bah dengan gajah-gajah ya. Ternyata Allah mengirimkan burung ababil untuk melempar batu ke gajah-gajah itu ya. Nah, untuk yang D, ini sheep itu berarti domba ya. Domba diabadikan dalam surat Al-An'am. Al-An'am itu artinya hewan ternak. Nah, hewan ternak itu tidak hanya domba, ada sapi, ada kerbau, ada kambing ya. Jadi kalau misalnya di sini sheep diabadikan dalam surat Al-An'am belum tepat. Jadi jawaban yang nomor 14 adalah C. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Cahaya biru adalah spektrum cahaya tampak yang dapat menembus perairan dalam meskipun sinar UV dapat menembus lebih dalam. Populasi ikan laut yang menghuni kedalaman antara 500 meter dan 1000 meter memiliki alel untuk fotopigmen yang sensitif terhadap sinar UV dan alel lainnya untuk fotopigmen yang sensitif terhadap cahaya biru. Manakah dari grafik tersebut yang paling menggambarkan perkiraan distribusi alel ini jika ikan yang membawa alel ini lebih suka memposisikan diri di tempat yang terlihat? Oke, bisa dipahami nggak soalnya? Jadi di suatu laut ya, di suatu laut di mana kedalamannya di situ ada 500 dan juga 1000. Nah, ternyata di situ ada panjang gelombang yang bisa dilihat, di mana untuk yang panjang gelombang 500 itu bisa dilihat pada blue light atau cahaya tampak gitu ya. Cahaya biru atau blue light. Sedangkan ketika semakin dalam laut itu, maka nantinya panjang gelombangnya itu bisa UV ya, pada gelombang UV. Nah, jadi bisa dipahami ya, untuk kedalaman 500 meter itu bisa menampakkan cahaya biru, dan ketika kedalaman 1000 meter itu bisa menampakkan cahaya UV atau panjang gelombang UV. Nah, ternyata di situ juga ada ikan nih. Ikannya itu dia punya fotopigmen. Yang bisa menangkap UV dan bisa menangkap cahaya biru. Nah, dan ikannya ini dia akan lebih suka pada posisi yang ketika dia itu bisa melihat gitu ya. Nah, dari penjelasan ini maka bisa dikatakan ketika ikan itu ada di kedalaman 500 meter ya, 500 meter, karena di sini bisa menampakkan cahaya biru, maka ikan itu bisa menggunakan cahaya biru atau blue light.
Sedangkan pada kedalaman 1000 meter, maka ikan itu akan menggunakan UV. Jadi, sudah jelas, ketika semakin dalam lautnya, maka semakin banyak menggunakan UV. Dari grafik ini mana yang menunjukkan itu? Untuk yang A kita lihat dulu ya satu-satu. Untuk yang A, di mana di sini UV dan juga cahaya birunya ini sejajar ya. Untuk yang UV itu bisa digunakan sekitar 600 meter, sedangkan untuk cahaya biru digunakan 900 meter gitu ya kira-kira. Apakah yang A ini salah atau betul? Salah ya. Karena kebalik nih, kalau misalnya UV itu bisa digunakan pada kedalaman yang lebih dalam daripada cahaya biru. Kemudian untuk yang B, diketahui di sini, ini kan 500 ya, 500 makin ke dalam, makin menggunakan UV. Nah, untuk yang 1000 ini makin ke atas, makin menggunakan blue atau cahaya biru. Berarti untuk yang grafik B ini benar atau salah? Iya, benar, karena semakin ke dalam dia menggunakan UV dan semakin ke atas dia menggunakan cahaya biru karena ikan suka dengan apa yang bisa dia lihat ya. Sepertinya jawabannya yang B, tapi kita lihat dulu yang C. Untuk yang C, semakin ke dalam dia itu menggunakan cahaya biru, semakin ke atas dia menggunakan cahaya UV. Benar atau salah? Iya, salah. Kebalikan dari yang B tadi. Untuk yang D ini, dia paling banyak itu blue sama UV. Tapi pada tengah-tengahnya itu dia berkebalikan. Apakah ini betul ya? Tidak ya, karena apa? Yang betul yang B. Semakin ke dalam, semakin menggunakan UV, semakin ke atas, semakin menggunakan cahaya biru. Jadi untuk yang D juga salah. Jadi untuk yang nomor 15 jawabannya adalah B. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 16. Setiap manusia telah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi tua. Proses penuaan pada manusia salah satunya berkaitan dengan telomer dan telomerase. Seperti yang terlihat pada gambar di atas. Lagging strand pada telomer tidak dapat bereplikasi layaknya mekanisme seharusnya, sehingga hasil strand DNA baru selalu lebih pendek dari DNA generasi sebelumnya. Pernyataan di bawah ini benar tentang telomer dan telomerase kecuali, sebelum kita membahas opsi jawabannya, ini kan ada gambarnya ya, biar saya jelaskan sedikit. Di mana di sini itu ada kromosom ya. Kromosom itu di ujung lengannya itu pasti ada telomer ya. Jadi di ujung yang ini ditunjukkan warna hijau ini adalah telomernya. Jadi bisa dikatakan bahwa telomer itu adalah segmen DNA yang terdapat pada ujung kromosom eukariotik ya. Bisa dipahami? Di sini saya tuliskan saja biar tidak lupa bahwa telomer adalah segmen DNA yang terdapat pada ujung kromosom. Berarti ini adalah telomernya ya. Nah, telomer itu sendiri, walaupun dia termasuk segmen DNA, tapi telomer itu tidak mengekspresikan gen sama sekali. Nah, kalau misalnya dia tidak mengekspresikan gen, maka dalam pembelahan sel, dia itu pasti akan dihilangkan, ya. Jadi, telomer itu tidak mengkode, gitu ya. Tidak mengkode genetik apapun. Gen apapun. Sehingga dalam pembelahannya telomer ini akan semakin pendek, karena apa? Setiap segmen DNA yang tidak mengkode gen apapun itu nanti akan terpotong dengan sendirinya, semakin pendek. Jadilah dia semakin pendek. Ketika telomer ini semakin pendek, maka nanti selnya itu akan menua. Sel akan menua. Nah, kalau selnya itu akan menua, lama-kelamaan dia akan mati. Selnya akan mati. Nah, di sini bisa diperhatikan ya.
Nah, di sini ada dua gambar kromosom di mana untuk yang sebelah kiri ini kromosomnya mempunyai telomer yang panjang, sedangkan di yang kromosom sebelah kanan ini mempunyai telomer yang pendek. Dalam artian telomer yang panjang ini dia itu termasuk sel yang sehat. Sedangkan kalau misalnya telomernya itu semakin pendek, maka dia termasuk sel yang menua, sel yang sudah tua. Kenapa sih telomer itu bisa memendek? Ini adalah jawabannya, di mana di sini ada dua faktor, ada faktor dari dalam dan juga faktor dari lingkungan. Untuk faktor dari dalam ini adalah pembelahan sel. Karena adanya pembelahan sel ini sudah saya katakan, ketika dalam pembelahannya, setiap pembelahan telomer ini akan semakin pendek. Karena apa? Karena telomer ini merupakan segmen DNA yang tidak mengkode gen apapun. Jadi, ketika pembelahan sel, segmen DNA yang tidak mengkode gen apapun itu sudah pasti terpotong dengan sendirinya, makanya dia semakin pendek. Nah, selain itu, di sini juga ada karena adanya kerusakan DNA dan juga karena adanya inflamasi. Sedangkan faktor lingkungannya adalah lifestyle, misalnya seperti nutrisi. Nutrisinya berarti kurang, kemudian karena merokok ya, jadi gaya hidupnya itu juga mempengaruhi telomer itu bisa memendek. Nah, kemudian faktor yang lainnya juga karena stres ya atau depresi. Depresi, kalau kita sering depresi, maka bisa menyebabkan sel itu bisa menua. Nah, ketika ada faktor-faktor internal dan juga faktor eksternal tadi, maka telomer ini yang aslinya panjang akan bisa memendek, dan ketika telomernya memendek itu artinya selnya sudah tua. Nah, ternyata telomer itu juga bisa tidak memendek. Dilihat di sini ya. Di sini tidak menunjukkan telomer yang memendek. Nah, ini ditandakan dengan T, itu artinya tidak menuju ke sini. Nah, ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor juga. Ada faktor dari dalam dan juga faktor dari lingkungan. Untuk yang faktor dari dalam itu ternyata karena adanya telomerase. Telomerase itu berarti enzim ya. Enzimnya apa? Enzim yang bisa menyebabkan telomer itu bertahan dan tidak memendek. Kemudian juga ada seks hormon. Nah, kemudian untuk yang faktor lingkungan itu ternyata gaya hidup yang sehat itu bisa menyebabkan telomer kita itu tetap panjang. Kemudian juga aktivitas fisik gitu. Nah, berarti olahraga itu juga bisa menyebabkan atau bisa mempertahankan telomer kita tetap panjang. Dan ketika telomer kita tetap panjang, maka penuaan dini atau penuaan itu akan terhindari gitu ya. Jadi, kalau di sini dikatakan pernyataan di bawah ini benar tentang telomer dan telomerase. Kita sudah bahas tentang telomer, sekarang kita bahas tentang telomerase. Nah, telomerase ini kan telomerase ya. Nah, telomerase ini sudah jelas ya di sini. Telomerase itu adalah enzim yang dapat mempertahankan telomer agar tetap panjang. Saya tulis dulu enzim yang dapat mempertahankan telomer agar tetap panjang. Oke, bisa dipahami ya dari penjelasan saya ini. Kemudian sekarang kita lanjutkan membaca opsi jawabannya. Pernyataan di bawah ini benar tentang telomer dan telomerase kecuali untuk yang A, telomer kromosom memiliki sekuens non-coding DNA yang berulang 20 hingga 70 kali, TTGGGGGG, pertama kali ditemukan pada tetrahymena. Benar atau salah? Iya, benar ya. Tetrahymena ini adalah salah satu dari protista, di mana tetrahymena ini merupakan makhluk atau protista yang sering dijadikan model dalam eksperimen biologi. Karena protista itu kan sel-selnya masih sedikit ya, jadi mudah untuk dipelajari. Dan dari tetrahymena itulah pertama kali ditemukan adanya telomer dan juga telomerase, yang ternyata fungsinya adalah kalau ada enzim telomerase itu nanti akan bisa menghambat penuaan. Sedangkan kalau ada telomerase atau enzim yang dapat mempertahankan
mempertahankan pemanjangan telomer itu pada sel kanker ternyata malah berbahaya. Karena apa? Ketika ada telomerase di sel kanker, itu sel kankernya masih akan tetap berkembang secara ganas. Tapi kalau tidak ada telomerase di sel kanker, maka sel kanker bisa diobati gitu ya. Oke, berarti untuk yang pernyataan A benar. Kemudian yang B, telomer kromosom manusia 1000 kali berulang pada sekuens non-coding DNA TTA GGG TTA GGG dan selalu terjadi pemendekan ketika bereplikasi. Ini benar ya. Setiap bereplikasi, telomer ini ternyata akan berkurang. Iya. Kemudian yang C, telomerase adalah enzim replikasi DNA khusus yang dapat memperpanjang DNA telomerik dengan penambahan sekuen nukleotida berulang ke ujung kromosom eukariot sebagai solusi mengatasi pemendekan saat replikasi terjadi. Benar atau salah? Iya, benar. Ini sesuai dengan penjelasan saya tadi ya. Kemudian yang D, telomerase adalah enzim replikasi DNA khusus yang hanya dapat diperoleh dari tetrahimena sehingga untuk memperpanjang DNA telomerik manusia perlu dilakukan injeksi gen sebagai solusi mengatasi pemendekan saat replikasi terjadi. Benar atau salah? Tidak, ini salah ya. Karena apa? Karena ternyata telomer itu tidak hanya ada pada tetrahimena, tapi juga pada makhluk eukariot lainnya, termasuk juga manusia ya. Tapi memang tetrahimena ini adalah makhluk pertama kali ketika telomer itu ditemukan ya. Tapi bukan berarti telomer itu hanya ada pada tetrahimena, karena di manusia juga ada telomernya. Oke? Jadi pernyataan di bawah ini benar tentang telomer dan telomerase kecuali iya yang D ya. Bisa dipahami ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah penjelasan, atau salah tulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.